Karena kekhawatiran pemilik mobil lokal bahwa tangker bahan bakar impor terlalu serbaguna, maka bengkel terbuka di Peshawar ini memutuskan untuk melakukannya sendiri. Dengan keterampilan menggosok tangannya yang luar biasa, produk Jetty sebenarnya dapat menyaingi tangki minyak yang diproduksi oleh jutaan jalur produksi. Sungguh menakjubkan melihat di akhir. Ini adalah lembaran baja yang telah dibengkokkan dan digulung dan dibentuk. Sebelum membuat, master harus terlebih dahulu mengatur pelat baja menjadi 2 baris dan menyatukannya. Dan tandai posisi titik tengah dengan alat pada setiap bagian untuk memfasilitasi operasi selanjutnya. Kemudian celah yang saling berhubungan hanya diperbaiki dengan pengasan titik. Tempat yang tidak rata dipukul dengan palu kecil. Setelah guntur diratakan, semua celah dapat diobati oleh Manhan. Sehingga akhirnya menghubungkannya menjadi pelat baja besar. Dan pelat baja seperti itu perlu dilas 2 sekaligus, karena ukurannya yang besar. Untuk menyambungkan 2 pelat baja bersama-sama, proses penyambungan perlu dibantu oleh derek. Pada saat ini, dapat ditemukan bahwa prototipe tangki minyak perlahan-lahan muncul. Setelah pengetatan dan pengaturan rantai, sambungan bawah harus disatukan dan dilas dan diperbaiki. Garis penandaan yang ditarik oleh master di dalam tangki adalah posisi papan anti gelombang. Pada saat yang sama, pembangunan papan gelombang juga dilakukan di sisi lain. Keuntungan dari lokakarya terbuka adalah tempatnya cukup besar. Anda dapat mengambil sepotong baja dan Anda dapat menyatukannya seperti ini. Jetty dengan potongan baja besar ini, master dapat menggunakan template untuk menggambar garis besar bentuk papan anti gelombang di atasnya. Untuk menghemat bahan, kontur antara setiap bagian terhubung erat. Setelah semua penandaan selesai, Anda dapat menggunakan pistol pemotong untuk memotong dan memotong bahan, sehingga mendapatkan pelat baja persegi dengan sudut membulat sebagai papan anti gelombang. Tapi untuk saat ini hanya kumpulan dayung. Kemudian master selanjutnya akan memangkas dan membentuknya sesuai dengan persyaratan. Dengan tidak adanya peralatan profesional, master pertama-tama menggunakan palu godam untuk memalu pelat baja dari pesawat menjadi busur. Maka perlu untuk melipat tepi pelat baja, hanya dengan linggis. Struktur lingkaran perbatasan dilipat sedikit demi sedikit, dibandingkan dengan pengoperasian peralatan profesional. Hemming manual menguji keterampilan dan kesabaran master. Tapi meski sangat mahal, efek pop-upnya masih bagus. Dan lubang melingkar yang dipotong di atas sesuai dengan garis besar yang ditarik memainkan peran penting. Dan kemudian Anda dapat mengangkatnya, sepotong demi sepotong, ke dalam tangki. Mulai pemasangan dan perbaiki sesuai dengan pemosisian sebelumnya. Untuk memastikan keakuratan lokasi, master mengelas lingkaran balok besi kecil di dalamnya sebagai penyangga, untuk memfasilitasi penyelarasan dan penyesuaian papan anti gelombang melalui skrup. Meskipun ada kekurangan alat profesional, tapi master selalu punya cara sendiri untuk merespon. Dalam kerjasama diam-diam mereka, operasi yang terampil, papan anti gelombang semuanya diperbaiki dengan hati-hati. Dan tutupi celah di atas dengan kaca depan pelat baja. Struktur utama tangki minyak telah terbentuk. Dilihat dari ukurannya, tangki minyak ini tidak biasa dan besar. Untuk membuat strukturnya lebih kuat dan lebih kuat, kemudian master juga perlu mengelas potongan pelat baja sempit pada tangki pada jarak tertentu sebagai alasnya. Ini digunakan untuk memasang besi sudut yang bengkok dan berbentuk di atasnya masing-masing. Cara besi sudut ditekuk cukup sederhana dan langsung. Itu benar-benar diselesaikan dengan pemukulan manual oleh master. Dan kelengkungan diukur dengan template. Itu dapat dipasang di pangkalan setelah diproses. Oleh karena itu, tangki diperkuat dan operasi pendakian nyaman pada saat yang bersamaan. Setelah pemasangan, masukkan 2 pelat besi di antara setiap 2 besi sudut. Tangki ini adalah salah satu struktur utama yang jauh dari penyelesaian. Itu terbuat dari pipa baja besar ini. Master akan memasukkannya ke dalam tangki minyak untuk dipasang dan memperbaikinya. Dan lubang bundar yang terbuka di papan gelombang sebelumnya telah lama disiapkan untuk langkah ini. Namun, masih ada persiapan lagi yang harus dilakukan sebelum pemasangan. Jadi pertanyaannya, apa fungsi pipa baja ini di dalam tangki minyak? Kemudian balikan tangki minyak dan las dan pasang mulut tangki di atasnya. Jadi semuanya sudah siap. Pemasangan pipa baja dapat dilakukan. Dapat ditemukan bahwa panjang pipa baja pada dasarnya sama dengan panjang tangki. Hanya satu bagian yang tersisa untuk membentuk antarmuka di luar. Dan ada lubang di tengah tempat katup masuk. Dilas dan lengkapi dengan kotak besi sebagai tameng. 2 pipa baja juga dimasukkan di bagian atas. Setelah pemasangan dan pemasangan,
Struktur keseluruhan tangki minyak ini pada dasarnya terbentuk. Kemudian permukaannya harus disemprot dengan lapisan cat. Jadikan lebih indah sekaligus mencegah kelembapan dan karat. Setelah semua pengecatan selesai, proses terakhir bisa dilakukan. Dan itu untuk membungkus lapisan isolasi di sekitarnya. Bagian atas bahan insulasi termal diperbaiki dengan lembaran besi sebagai kaca depan. Para master bekerja sama secara diam-diam. Semua paket diselesaikan di bawah operasi terampil. Tangki minyak besar yang tahan lama dan cantik ini semuanya dibuat. Pemiliknya juga sudah lama menunggu dengan bagian depan mobil. Bisakah Anda memberikannya untuk digunakan dengan tenang sekarang? Saya harus mengagumi keahlian yang luar biasa dan kreativitas yang brilian dari para master. Jadi bagaimana Anda menilai cara tangki dibangun?